Aduh, berangkat sekolah. Jam berapa sekarang? Oh, masih lama. Mumpung masih lama, kita baca berita dulu ya. Aduh, bosen banget nih. Bencana mulu beritanya. Gak ada yang viral apa? Udah deh, berangkat sekolah. Di kanan lu, Dim. Mana? Kanan. Tunggu dulu deh. Kok gue ngerasa kita ada PR ya? Hah? PR apaan? Kita ada PR gak sih? Agak ada. Serius lu? Tanya aja Rizka. Kita ada PR gak? Ada tahu gambar putar awan bencana. Aduh, gue belum lagi boy. Aduh, gue juga boy. Oh, bentar lagi masuk boy. Bukan boy. Gambar apa ini? Gambar Diam-diam. Bersiap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai materi baru ya. Oh iya, Bunda. Kemarin kan Bunda kasih tugas gambar tarawan bencana. Oh iya, nanti tugasnya kalian kumpulin selesai pelajaran aja ya. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, saya mau kalian nulis satu kata tentang bencana. Silakan maju mulai dari Naila, Luna sampai ke depan seterusnya. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah menuliskan pendapat tentang bencana. Di sini tidak ada yang salah, jadi saya mengapresiasi kalian. Jadi di sini kita bisa tahu kalau bencana itu adalah peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat, yang menyebabkan kerugian harta benda, kerugian masyarakat, dan menyebabkan korban jiwa. Nah, di sini kalian sudah paham kan arti dari bencana itu sendiri apa? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Aduh, bosen nih. Buat apa sih belajar gempa? Kayak Depok bakal gempa aja. Lu nggak boleh gitu, sembarang waktu. Kalau kejadian beneran gimana? Ya udah. Mungkin sekian materi hari ini. Silakan kumpulin tugas kalian ya. Ya Bu, tugasnya. Keter. Bangun kah? Alamak. Kah? Dah. Kah? Hanam. Natang. Lah, kok gue ada di bawah? Ada apa nih? Lu tadi pingsan kah? Makanya jangan panik. Nanti lu emang gak ingat apa yang udah Bunda jelasin. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Yang pertama yang sangat penting, jangan panik ya teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman bisa sembunyi ke kolong meja ketika terjadi gempa ya teman-teman. Lalu yang ketiga,
Jika teman-teman ingin keluar melewati pintu, diusahakan gempanya sudah mereda ya teman-teman. Dan keluarnya itu lewat pinggir-pinggir tembok ya teman-teman. Yang keempat, teman-teman bisa menggunakan tas teman-teman untuk melindungi kepala ya teman. Seperti ini. Gimana gue nggak panik? Gue nggak pernah ngerasain gempa sebelumnya. Gue juga nggak tahu cara praktiknya. Makanya jangan lupa mulu. Udah yuk bangun ah. Ada apaan tuh di bawah? Rame banget. Woi, lu pada nggak mau turun ke bawah? Di bawah lagi rame tuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Falan Aditya di Story News. Pemirsa, diberitakan telah terjadinya gempa bumi berkekuatan 2,1 magnitudo yang mengguncang kota Depok, Jawa Barat kemarin siang. Kejadian ini membuat masyarakat panik, namun belum ada laporan resmi mengenai berapa korban jiwa dan kehancuran bangunan. Bersama saya dan rekan saya, Syifa Arfatia di lapangan. Silakan Syifa. Terima kasih Fadlan. Baik pemirsa, saat ini kami sudah berada di salah satu lokasi yang terdampak gempa bumi di Kota Depok, SMA Muhammadiyah Beji. Seperti yang Anda lihat, tidak ada kerusakan yang fatal terhadap gedung yang ditempati. Namun untuk memastikan lebih lanjut, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu narasumber Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Beji, Ibu Najmatul Milah. Untuk Ibu bisa silakan. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Untuk saat ini kami sedang melakukan survei mengenai kejadian kemarin. Kemarin saat Ibu mengalami gempa, Ibu sedang ada di mana? Kebetulan saat gempa terjadi, saya sedang berada di ruangan saya. Kepala sekolah ada di sana. Saat itu saya sedang menandatangani beberapa laporan keuangan, Mbak. Oh, berarti agak panik dong. Iya, saya lumayan panik saat itu. Selanjutnya kalau soal murid-murid, soal guru-guru, kira-kira Ibu tahu nggak ada korban jiwa atau luka-luka? Sejauh yang saya tahu, alhamdulillah di sekolah ini nggak ada korban jiwa atau luka-luka, Mbak. Karena kebetulan anak-anak sudah dipersiapkan, sudah diberitahu cara-cara penyelamatan diri dan cara-cara mitigasi bencana yang benar. Namun kemarin sempat ada satu anak yang pingsan karena saya dengar dia terlalu panik dan dia pingsan. Alhamdulillah dong, berarti untuk tadi sudah sadar berarti ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kira-kira untuk anak-anak di sini ini murid-murid berarti ya? Iya benar. Berarti sudah beraktivitas seperti biasa? Iya, alhamdulillah sudah beraktivitas seperti biasa. Setelah kemarin ada informasi bahwa nggak ada gempa ya, jadi saya nyatakan kalau besok sekolah kembali beraktivitas seperti biasa. Mungkin itu aja ya Bu. Berarti alhamdulillah. Selanjutnya kami akan melakukan wawancara selanjutnya bersama dengan murid-murid yang ada di SMA Muhammadiyah Beji. Boleh minta waktu kita? Pertama-tama boleh tempat kenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Angga Rasa. Perkenalkan, nama saya Hasan Ismail. Nama saya Muhammad Khalil Fikar. Untuk pertanyaannya, kira-kira apa saja langkah-langkah yang telah kalian lakukan saat bencana kemarin? Waktu bencana kemarin kami dari atas langsung turun ke bawah mencari ruang terbuka ya untuk perlindungan lah biar tidak terkena reruntuhan dari yang di atas itu ya. Itu aja? Ya. Apa saja pesan-pesan atau pelajaran yang telah kalian dapatkan saat bencana kemarin? Pelajaran yang saya dapat Sampaikan ya. Pelajaran yang dapat saya sampaikan, bencana ini tidak bisa diprediksi dan kalian harus selalu tetap waspada. Oke, dari saya pesan yang saya sampaikan adalah untuk selalu siaga akan bencana alam yang dapat terjadi di lain hari dan terus berdoa kepada Tuhan
untuk perlindungan diri sendiri dan juga keluarga maupun orang lain agar tidak terkena bencana alam yang akan terjadi. Oke, terima kasih kepada Tipsa, Rachel, dan Gibran. Mungkin terima kasih untuk waktunya. Kita akan berjumpa di lain waktu. Oke, terima kasih. Oke, kami akan melanjutkan wawancara kepada narasumber selanjutnya. Bapak, balik lagi. Oh ya, namanya? Kami mau melanjutkan wawancara kami untuk survei mengenai bencana kemarin. Oh iya. Kira-kira Bapak boleh perkenalkan diri dulu kepada pemirsa. Oh ya, terima kasih Mbak reporter. Nama saya Taufik Daudiasyar dari bagian kesiswaan SMA Muhammadiyah 2 Beji. Dan ini teman saya Raka Diolah dari bagian kurikulum SMA Muhammadiyah 2 Beji. Mungkin kami mau bertanya dulu kepada Bapak Taufik. Ya, silakan. Kira-kira saat bencana kemarin, Bapak itu ada di waktu di mana nih? Wah, kalau kemarin itu saya lagi di kantor saya di ruang kesiswaan. Nah, terus kan saya lagi santai-santai tuh, lagi wah chill banget itu suasananya. Saya lagi ngopi. Nah, rupet. Nah udah kan tiba-tiba nih Mbak, wah gempa. Getar-getar itu saya, kopi saya. Saya kaget kan, loh ini kenapa gempa? Oh gempa nih. Waduh, nah saya inisiatif saya harus melarikan diri keluar ke tempat yang lebih aman gitu kan. Lalu memberitahu siswa-siswa saya yang lain karena waktu itu sedang jam pembelajaran. Tapi tunggu dulu, kopi saya ini belum dihabisin. Makanya saya tutup dulu, baru saya keluar gitu. Nah, pas saya keluar itu, siswa-siswa di sana itu sudah panik duluan kan. Terus saya sudah lalu memberi perintah untuk cepat-cepat ke bawah, turun ke bawah. Hati-hati untuk meninggalkan barang bawaan kalian. Udah nggak peduli apa yang kalian bawa. Yang penting kalian harus ke bawah duluan untuk selamat dari luar gedung, pokoknya keluar dari gedung. Karena kan kita takut nih kalau pelafon ini jatuh, terus kita kan nggak tahu juga gempanya segede apa bagaimana seberapa besar kerusakan yang akan ditemukan dari gempa yang kemarin itu. Nah untungnya aja gempa itu sedang-sedang aja dan tidak merusak apapun, tidak ada yang rusak, cuma hanya menimbulkan kepanikan saja. Terus ya segitu aja deh. Terus perasaan Bapak setelah gempa ini tuh gimana nih? Wah senang banget saya Mbak. Saya ini baru 40 tahun hidup, baru pertama kali ini ngerasain gempa. Kok bisa Pak 40 tahun loh itu? Lah iya loh, saya kan udah selalu dilindungi oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Keren juga, alhamdulillah berarti Bapak ya. Iya. Oke, selanjutnya kepada Bapak Mata. Ya silakan. Pertanyaan pertama nih ya, Bapak nih pas ngerasain gempa nih, Bapak tuh tahu nggak sih kayak tiba-tiba Bapak tuh lagi ngapain pas tiba-tiba ada gempa? Wah, kalau itu awalnya sih saya nggak tahu. Cuman lama-lama berasa tuh kok kayak getar-getar gitu. Makanya saya coba cek keluar, ternyata udah pada panik anak-anak sekolah ini udah pada pecah kaca. Nah makanya saya berusaha sama kayak Bapak Taufik tadi untuk mencoba mengkondusifkan suasana saat itu untuk agar nggak panik tapi bisa selamat menuju keluar gitu dari gedung tempat aman. Setelah gempa kemarin nih, Pak reda nih, udah mulai aman lah, maksudnya udah tenang gitu. Bapak tuh ada ngerasa kayak takut atau trauma nggak sih kayak nanti ada gempa lagi susulan gitu? Takut sih ada ya, cuman seenggaknya kita jadi punya pelajaran dari sini buat siap siaga di suasana apapun dan dimanapun dan kapanpun. Jadi mau sedang apapun kita lagi ngopi, lagi tidur, lagi musreng, lagi ngajar. Nah kita tuh harus siap siaga. Jadi kalau ada situasi kayak gini kita nggak panik. Nah, pelajarannya tuh apa tuh Pak? Ya itu tadi yang saya tadi jelaskan. Kita jangan panik. Terus kita harus coba cari-cari informasi mengenai bencana-bencana alam lain kayak ya sekarang kan yang baru saja terjadi gempa. Jadi kita bisa keluar dengan selamat gitu. Terima kasih kepada Bapak Taufik dan Bapak Raka atas waktunya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, dapat kalian sampaikan kepada penonton berita ini. Boleh say hi? Terima kasih. Halo Mama, halo. Oke, terima kasih Bapak.
Terima kasih penonton. Mungkin Terima kasih Syifa atas laporannya. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung secara daring bersama narasumber yaitu Ibu Najwa Kaisaura selaku terdampak. Selamat pagi Ibu Najwa. Baik, selamat pagi. Bagaimana keadaan Ibu saat terjadinya gempa kemarin? Alhamdulillah kondisi saya pasca bencana cukup baik. Tidak ada cedera ataupun luka-luka yang serius, walaupun kemarin itu sempat mengalami kepanikan. Untuk kondisi lingkungan sekolah, tidak ada interior yang mengalami kerusakan, sehingga tidak merugikan. Apakah Ibu merasa lebih siap jika terjadi bencana yang serupa? Jika gempa serupa akan terjadi kembali, saya akan merasa lebih siap. Dari pihak siswa-siswi ataupun pihak sekolah, menurut saya akan lebih siap juga. Karena kita sudah merasakan gempa itu secara langsung lah. Dan kita sudah tahu hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat terjadi gempa, situasinya itu macam apa. Yang pertama itu kita bisa menggunakan tas untuk melindungi kepala dari benda-benda jatuh berpotensinya. Yang kedua, kita bisa melindungi diri di bawah kolong meja. Terus kita bisa melewati sisi-sisi kelas untuk mengevakuasi diri. Apakah ada perencanaan dini yang Ibu lakukan sebelum terjadinya gempa bumi? Walaupun dalam gempa kali ini tidak ada sistem peringatan dini, tetapi kami sudah bersiap siap siaga untuk merencanakan beberapa hal. Pertama itu kita sudah menentukan titik kumpul bagi para siswa ataupun siswi agar saat mereka ingin mengevakuasi diri saat terjadi gempa itu tidak berhamburan kemana-mana dan tidak kebingungan ini mana nih titik kumpulnya. Yang kedua itu ada kotak P3K. Kotak P3K ini bertujuan untuk mengobati siswa-siswi yang berpotensi untuk mengalami cedera yang serius. Apa harapan Ibu mengenai peran pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam? Untuk program pemerintah, saya harap pemerintah dapat memastikan kembali bahwa bangunan-bangunan di sekolah itu sudah memenuhi standarisasi keamanan. Jadi ketika terjadi bencana seperti ini lagi, tidak akan ada yang namanya korban jiwa atau meminimalisir adanya korban jiwa. Yang kedua, pemerintah diharapkan menjalankan program simulasi atau pelatihan secara rutin mitigasi bencana, sehingga warga sekolah itu bisa lebih siap siaga dan tidak mengalami kepanikan saat terjadi gempa serupa. Sekian, terima kasih.